Pemakaman Gedong di Dusun Serpeng, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta ini tidak beda dengan pemakaman lain. Layaknya makam, ada cerita gaib yang melingkupinya. Yang unik, beredar kabar tentang keharusan menjaga makam baru hingga 40 hari. Jika tidak dijaga, ada macan yang akan mengambil jasad. Apakah mitos ini ada sangkut pautnya dengan makam keramat di areal makam? Pemirsa, di pemakaman Pesarian Gedong ini ada sebuah kebiasaan yang berbeda dengan pemakaman umum lainnya, di mana apabila ada seseorang yang baru dimakamkan, maka makamnya akan dijaga selama 40 hari. Mungkin untuk lebih lanjutnya saya akan langsung tanyakan. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Bapak, saya mendengar kabar nih Pak, bahwa katanya di sini tuh makam yang baru itu dijaga selama 40 hari. Itu benar Pak kabarnya Pak? Ya, menurut cerita orang-orang kampung waktu dulu, setiap ada jenazah dimakamkan di Pesarian Gedong sini, diambil harimau bangkainya. Itu harimaunya benar-benar harimau nyata atau mungkin harimau gaib Pak? Itu kalau orang pernah tahu, memang sekilas melihat itu memang wujud nyata harimau. Kalau masalah harimau jadi-jadian itu kayaknya belum ada yang membuktikan. Dan Pak, saya juga dengar kabar katanya di sini ada satu makam yang disakralkan ini ya Pak, makamnya. Oh iya. Ini makam siapa sih Pak? Makamnya Eyang Sinuwun Browijoyo dari keturunan Majapahit. Orang-orang datang ke sini biasanya melakukan apa saja Pak? Misalnya ada orang yang mempunyai hajat, terus mempunyai tujuan masuk tertentu. Yang Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Malam. Pak Kim, ini ada kabar bahwa di sini makam masih dijaga. Itu unik sekali Pak Kim. Menurut Pak Kim sendiri itu bagaimana Pak Kim? Memang ini saya sendiri baru mendengar dan kebetulan juga udah ada di lokasi ini. Hal seperti ini nggak wajar dilakukan oleh seekor harimau yang nyata gitu loh. Ini pasti ada harimau yang jadi-jadian atau makhluk jin yang dia menyerupai harimau. Mungkin ini yang menarik untuk kita ungkap pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan nanti kita betul-betul dapat informasi yang tepat, sehingga kita juga mudah-mudahan bisa membantu warga ini agar mereka yang ketika ditimpa musibah nggak merasa cemas. Kini saatnya mediumisasi. Tingkah mediator ini seperti macan. Jangan-jangan ini macan yang jadi mitos itu. Assalamualaikum. Boleh saya tahu Anda siapa? Kami datang ke sini bukan untuk mengganggu. Datang ke sini untuk mencari tahu tentang kejadian-kejadian yang sering terjadi di sini. Mitos adanya macan yang suka. Bisa tenangkan diri Anda. Saya cuma pengen tahu kenapa kok Anda sampai melakukan seperti itu. Memang apa sih gunanya buat Anda? Pangananku. Memangnya Anda bisa makan mayat? Sekarang gini, Anda sendiri merasa terganggu nggak dengan kehadiran kami di sini? Sini kami ingin mencari informasi tentang kebenaran-kebenaran yang kabar-kabar yang terjadi di masyarakat. Iya. Apakah memang benar gitu ada macan yang suka manusia? Itu sejak kapan sih memang? Dan katanya hanya orang yang meninggal di hari-hari tertentu saja yang makannya suka dimakan. Itu benar? Anda Muslim nggak? Muslim itu sebutan bagi hamba Allah yang memeluk ajaran Islam. Anda melakukan sendiri atau ada juga teman-teman Anda yang melakukan seperti itu? Saya juga penasaran cara memang itu Anda memakan, caranya seperti apa Anda mengambil mayatnya itu? Oh, dibongkar. Setelah dibongkar, Anda makan di tempat itu atau Anda bawa? Dibawa kemana? Cara-cara seperti apa coba kalau emang benar itu Anda lakukan? Sudah berapa kali Anda melakukan hal seperti itu? Iya, ada berapa? Saya bukannya katanya makamnya itu dijaga sama warga sekitar. Bagaimana bisa Anda tetap memakannya? Kenapa Anda nggak mencari hewan lain atau makanan di bangsa makanan Anda? lain. Di alam Anda. Apa yang Anda lakukan itu harus segera dihentikan. Emang kenapa mesti ayam sih? Anda melakukan itu hanya di Pesarian ini atau di tempat lain juga? Hanya di sini.
Kenapa harus ngambil mayat di pemakaman ini sih? Pemakaman lain kan banyak. Kalau penduduk sini nggak mau ngasih ayam juga, terus Anda mau gimana? Masih tetap mengganggu. Selain Anda di sini ada berapa makhluk? Jenisnya seperti apa? Apa itu? Apa itu? Tunggu keres, tunggu jaga. Jadi teman-teman Anda nggak melarang Anda melakukan itu? Pernah nggak ada teman Anda yang mencoba melawan Anda untuk tidak melakukan hal itu lagi? Apa yang terjadi sama teman Anda itu? Berarti kalau Anda ada yang mengalahkan, Anda nggak akan melakukan itu lagi. Terus dengan orang-orang yang datang ke sini, Anda tahu apa yang mereka lakukan di sini itu apa? Seperti apa? Mengaji? Anda rasakan apa sih ketika ada orang mengaji? Rata-rata apa sih ada tujuan yang mereka cari, ada permohonan yang mereka ucapkan ketika datang ke sini. Anda tahu itu? Ada pengaruhnya nggak menyan ke diri Anda? Bukannya makhluk seperti Anda suka dengan wewangian? Anda namanya siapa sih? Saya penasaran. Iya. Dari tadi kita ngobrol. Anda belum menyebut namanya. Sekarang kalau ada misalnya jenazah yang dimakamkan, yang meninggal bukan di hari Selasa Kliwon, Anda nggak mau makan, nggak mau menyentuhnya. Jadi nggak ngaruh hari apa aja. Anda mau nggak menghentikan kebiasaan Anda? Berarti Anda memang harus dikalahkan. Tiba-tiba makhluk ini menantang. Saya sanggup. Di mana? Jangan, ini membahayakan orang yang Anda masuk. Di luar aja. Saya tunggu di luar kalau Anda berani ya. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Sekarang begini perjanjiannya. Kalau Anda bisa sentuh tubuh saya, Anda menang. Tapi kalau saya bisa mengalahkan Anda harus ikut saya dan jangan kembali ke tempat ini. Sepertinya ada pertarungan terbuka di areal makam ini. Akhirnya, sang macan bisa dikalahkan. Ingat perjanjian tadi. Anda masih ingin menyentuh saya? Atau Anda ingin belajar keyakinan yang saya punya? Tidak usah hormat kepada saya, tapi cukup Anda ikut saya dan meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk, sehingga masyarakat di sini menjadi tenang. Sekarang Anda keluar dan ikut saya. Sasapo. Ada yang ingin Anda sampaikan? Minta maaf kepada siapa? Karena apa? Dan mudah-mudahan ini merupakan awal kebaikan yang Anda nanti akan lakukan. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Pamit. Satu misteri terkuak. Tapi masih ada misteri lain. Mediumisasi berlanjut lagi. Kali ini, mediator bergaya seperti kera. Boleh saya tahu siapa Anda? Siapa sih Anda? Oh, itu aku diundang nongkrong ya. Nah, di sini saya mau tahu cerita tentang makam Guru Pamungkas, sejarah-sejarahnya. Anda tahu tidak? Anda sendiri menempati di tempat yang mana? Luar di mana? Atas pohon. Atas pohon. Ya. Sudah berapa lama Anda di sini?
tahun 1420. Berarti udah cukup lama. Durunge Majapahit hancur. Sedangkan Brawijaya sendiri itu siapa sih dia itu? Apa hubungannya dengan Majapahit? Brawijaya anak satu Majapahit. Terus kenapa dia bisa sampai ke daerah ini? Majapahit kan jauh. Tiba-tiba, Siapa Anda ya? Kenapa Anda tiba-tiba masuk? Atau Anda keluar saja ya? Kita ngobrolnya nanti. Setelah saya ngobrol dengan satu mediator, Anda masuk lagi nggak jadi masalah. Kami belum tahu cerita tentang sejarah ini. Aku sabut dokter. Dia bisa masuk dalam tubuh ini? Apa itu ora itu kuat? Lalu siapa? Tapi makhluknya mau berbicara dengan kami, berbagi cerita sama kami. Yang lebih ngerti ya tuh suruh masuk. Anda keluar saja kalau Anda tidak bisa berbagi cerita sama kami. Ini Anda tinggal di sini, apakah benar ini tongkat? Saya hargai Anda mau masuk, mau berinteraksi dengan kami. Karena saya yakin Anda mempunyai sebuah informasi. Tapi tidak saat ini. Ya? belum habis rasa kaget kami, Umi sudah hilang kendali. Saya penunggu di sini. Ada energi yang menguasai raga Umi. Apa itu maksudnya itu? Pantai? Oh, Anda datang dari pantai? Apa hubungannya kok dari pantai Kenapa bisa ke sini? Iya, tadi jauh. Kenapa bisa Anda datang ke sini? Masih kawasan Anda. Pintar ya. Suaranya saya kayak kenal. Mau tahu apa? Saya mau. Itu Apa yang Anda tahu tentang itu? kasih tahu enggak ya? Anda gaul juga ya. Saya mau bercerita. Yang pertama sekali itu makam Bukan siapa? siapa emangnya? Rojo Wijoyo. Namanya memang itu. Ya tapi ya masyarakat dulu itu taunya ya makamnya Brawijaya. Beliau siapa? Itu raja. Raja dari mana? Jepahit. Raja keberapa? Sing bungsu. Terus dia sampai ke tempat ini Iya. ngapain? Ya, dia itu kan raja, tapi dia itu ya seorang bapak. Bapak sih boleh iya anaknya umum gini. Emang anaknya hilang kenapa? Lawang disuruh mengantarkan sesuatu buat belajar mulai. Disuruh nganter apa emangnya dia? Disuruh mengantar sesuatu kepada seseorang. Itu apa sesuatu? Gini, Rojo Wijoyo itu ada dari Jawa. Nah, dia itu kesini mencari anaknya. Si Bondan itu cah bagus. Bondan Kejawan itu anak dari Prabu Brawijaya begitu. Pinter. Kenapa Bondan dicari-cari sama bapaknya? Ada Iya. punya kesalahan apa? Adanya genting. Kenapa? Kenapa? Anak Wijoyo yang pertama itu pun pergi meninggalkan kerajaan Majapahit. Satu-satunya harapan dia mendatangi Den Bagus untuk menjadi raja Majapahit. Tapi ternyata Bondannya itu tidak mau. Dia sudah teguh dengan keyakinan dan dia sangat mencintai istrinya. Tapi bukannya katanya Bondan diusir dari kerajaan karena punya penyakit cacar.
Iya. Saya mendengar kabar dari orang-orang sekitar bahwa dahulunya Bondan itu diusir dari kerajaannya karena punya cacar, makanya bisa berada di daerah sini. Tidak diusir, tapi dia dipuput oleh Rojo Wijoyo untuk datang ke wilayah ini menemui Sri Joko Tarto. Terus yang akhirnya nikah sama anaknya. Udah enak menikah, lupa sama bapaknya. Terus yang bikin keyakinannya Teguh untuk tidak balik itu apa? Beda Emang apa keyakinannya Bondan itu apa? menyembah Tuhan yang banyak. Dia udah muslim Bondan itu. Sedangkan bapaknya belum muslim. Kita kesini dulu sama siapa dia mencarinya? Apakah sendiri? Tidak, masa seorang raja sendiri? Aduh. Tapi mereka sempat ketemu antara Wijoyo dan Bondan sempat Ya sempat. Nah bagaimana dia tahu kalau si Bondan ini sudah memeluk agamamu? Tapi apakah saat itu Wijoyo mungkin kecewa karena Bondan berpindah? Sangat kecewa. Sangat kecewa. Dia merasa harga dirinya sudah jatuh. Dia merasa sudah tidak berharga lagi sebagai raja. Makanya Kemana? kalau mau tahu tentang Rojo Wijoyo, datanglah ke Gunung Lawu. Berarti ini bukan makam. Lalu? Dia hanya berdiam diri di sini menahan kecewaan. Setelah menemui lalu dia pergi. Dan Anda juga tadi bilang beliau menghilang di Gunung Lawu. Maksudnya menghilang itu apa? Dari duniamu ke duniaku. Terus katanya juga ini pohon di belakangnya adalah tokatnya dari Iya. Wijoyo. Itu benar nggak? Apa ya? Atau sebenarnya yang dimakamkan di situ, yang ditanam di situ adalah tongkat peninggalan Brawijaya. Iya, jadinya pakai tanda kekecewaannya karena dia yang sudah mempengaruhi anak dan dia pun sangat marah pada Bondan. Maka dia mengatakan kalau dia sudah mati. Setelah itu Majapahit gimana, nggak ada raja, rajanya malah pergi. Dihancurkan oleh siapa? Kerajaan agamamu. Maksudnya? Terus Anda sendiri asalnya dari mana sih? Pantai Selatan. Iya sih, Anda sering ke sini? iya. Ngapain ke sini? Kebanyakan ngomong sama saya. Orang-orang di sini. Kalau sosok macan yang ada di sini itu yang banyak orang-orang tahu, Anda kenal? Iya, dulu memang ada sebangsamu yang ingin mempunyai ilmu yang seperti Rojo Wijoyo punya ilmu kebudayaan, ilmu yang tidak bisa mati. Katanya Siapa hubungan sama macannya? Tetap di Dua Dunia. Tapi ini udah keburu bilang. Siapa hubungan sama macannya? Tapi ini udah keburu bilang. Kalau ngasih informasi nggak boleh setengah-setengah. saya itu cuma disuruh memberikan informasi tentang Rojo tidak yang lainnya. Disuruh siapa? Kan main-main ah. Ya saya itu kalau tidak disuruh oleh beliau, saya tidak berani untuk memberikan informasi. Anda siapa namanya tadi? Putih Leken. Omongan Anda tuh nggak meyakinkan, dengan gaya seperti itu nggak meyakinkan. Tapi buat saya no problem gitu. Anda mau mengatakan seperti apa, cuman mungkin ada hal yang perlu yang terungkap mungkin ya tentang itu sebenarnya bukan makam tetapi makom gitu. Sebenarnya informasi ini mahal. Informasinya udah cukup dan kami juga akan segera meninggalkan tempat ini. Sungguh saja nanti. Kalau gitu Anda keluar aja ya. Puas memberi informasi, makhluk di tubuh Umi pamit pergi.
Pak Hakim, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari malam hari ini? Ya, mungkin ada beberapa poin ya. Pertama, kita melakukan mediumisasi dengan makhluk yang memang menjadi yang menjadi kekhawatiran masyarakat di sini dengan adanya hilangnya jenazah orang yang dimakamkan di tempat ini. Tapi alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, makhluk itu dapat dikeluarkan dan bersedia meninggalkan tempat ini. Tapi Pak Hakim, apakah benar gitu ada bisa makhluk mengambil jasad manusia lalu dimakam, itu sebenarnya bisa nggak sih Pak Hakim? Ya, semuanya wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu tentang kejadian itu. Cuman memang kadang begini, makhluk itu suka memberikan fata morgana. Artinya yang dia tampakkan itu bukan real, bukan sebuah kenyataan gitu loh. Makanya saya curiga gitu, apa yang dilakukan itu hanya mungkin kamuflase hanya kamuflase atau fata morgana yang memang ada unsur-unsur tertentu di baliknya. Mohon penghormatan agar manusia atau masyarakat di sini memberikan penghormatan yang lebih kepada dia dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Terima kasih banyak Pak Hakim atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Anda Muslim nggak? Muslim itu sebutan bagi hamba Allah yang memeluk ajaran Islam. Apa yang mereka lakukan di sini itu apa? Seperti apa? Mengaji. Anda rasakan apa sih ketika ada orang mengaji?